Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, satu ayat akan saya bacakan dari Mazmur 119, ayatnya yang ke-19. Ini adalah doa dari Raja Daud, saudaraku. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Kita coba dalami, saudaraku, satu ayat ini. Yang pertama, penulis dari Mazmur ini berkata, aku ini orang asing di dunia. Saudaraku, karena ini firman Tuhan, kita percaya bahwa ini diilhami oleh Roh. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dibeli, dibayar tunai, tak emas tak perak, tapi dengan darah Yesus yang mahal harganya itu, kita ini harus menyadari bahwa di dunia yang sementara ini, kita adalah orang asing. Orang asing di situ artinya betul-betul alien, jadi kita ini betul-betul asalku bukan di sini. Dunia ini bukan tempatku, dan ini adalah tempat sementara bagiku. Jadi kata gare atau ger itu orang asing itu dalam bahasa Ibraninya, itu artinya kita ini adalah penghuni yang sementara. Jadi kita ini menghuni dunia ini sementara. Nah, itu yang harus ada di dalam pemikiran kita, dalam kesadaran kita bahwa kita ini orang asing di dunia. Nah, sebagai orang asing, saudara, kalau kita bandingkan dengan orang-orang asing ya, kita ini kan di Indonesia ada orang-orang asing begitu ya. Orang asing itu memang beda dengan orang yang tinggal di tempat itu sejak dahulu, itu beda. Tapi kalau pendatang, orang asing itu kan pendatang, saudaraku, itu beda. Cara hidupnya beda, bahasanya beda, ya, perilakunya beda. Nah, kita ini mestinya sadar bahwa kita warga negara kerajaan sorga, kita ini ada di bumi. Kapan kita menjadi warga kerajaan sorga? Sejak kita menjadi anak Allah, yaitu ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saat itulah kita menjadi anak-anak Allah, kita berpindah dari kerajaan dunia kepada kerajaan dari Kristus. Ketika kita berpindah, maka sesungguhnya di dunia ini kita adalah orang-orang asing. Ya. Jadi kalimat itu menunjuk dari aku punya bahasa yang baru, yaitu bahasa kasih. Itu beda. Aku punya perilakunya itu seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Aku punya karakter atau sifat yang Kristus ajarkan. Aku punya hukum-hukum atau aturan-aturan hidup seperti yang firman Tuhan katakan. Makanya seringkali saya sampaikan bahwa Matius 5, 6, 7 itu adalah hukum-hukum kerajaan. Itulah yang membedakan aku sebagai orang asing dengan orang dunia. Dan kita adalah duta-duta kerajaan Allah, kerajaan sorga di bumi ini. Kita membawa akan budaya dari kerajaan Allah itu ke bumi ini. Nah, itu yang kita doakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, sorga itulah tempat negara atau tempat kediaman kita yang sesungguhnya. Kita di sini sebagai utusan-utusan, sebagai orang asing. Nah, untuk itu dikatakan, janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Ini penting, saudara. Sebagai orang asing di bumi ini, kita butuh tuntunan. Tuntunan apa yang harus kubuat ketika kita menghadapi persoalan begini begitu, kita perlu tuntunan perintah-perintah Tuhan. Itulah firman yang kita miliki, yaitu kitab suci ini. Sebab itu kita harus bergaul dengan kitab suci, kita harus belajar firman Tuhan, menjadikannya menjadi perintah-perintah
tuntunan hidup untuk kita jalani. Ketika kita menghadapi persoalan, harusnya aku bersikap seperti apa, itu semua ada di dalam firman-Nya. Bukankah di Mazmur 119 ayat yang ke-105, itu ayat terkenal, saudaraku, dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku, masih mengenai orang asing, saya akan tambahkan dari tulisan Petrus, ya, murid Tuhan Yesus ini. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang atau perantau. Kita ini perantau, pendatang dan perantau-perantau. Kita merantau di negeri kita yang sesungguhnya, yaitu surga mulia. Apa yang harus kita lakukan, yang harus kita ingat senantiasa? Kamu menjauhkan diri. Jadi dinasehati oleh Rasul Petrus supaya kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kita masih hidup di dalam daging, saudaraku, dan keinginan daging saudara bisa baca sendiri di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-19, 20, 21, itu keinginan daging telah nyata di sana. Kita harus menjauhkan diri dari semuanya itu. Karena kita warga kerajaan sorga. Kita di sini pendatang dan kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi kita terus berubah melalui pembaharuan budi, yaitu melalui firman yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kita diubahkan day by day menjadi serupa dengan Kristus, teladan kita yang sempurna. Sampai waktunya kita sebagai orang asing, kita ditarik kembali pulang ke rumah kita yang sesungguhnya, ke negeri perjanjian. Itulah kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Di sini kita harus jadi berkat, di sini kita harus jadi terang, di sini kita harus membawa kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.